Makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya. Saudara, Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sebenarnya merupakan titik balik kehidupan orang Kristen. Tetapi tidak demikian dengan Paskah pada masa kehidupan dari murid-murid Tuhan Yesus. Mereka menanggapi berita Paskah tidak menjadi berita yang penting atau berita yang spektakuler. Bahkan ada yang pergi meninggalkan Galilea karena menganggap bahwa harapan sudah tidak ada lagi bagi mereka semenjak kematian Yesus. Walaupun mereka mendengar bahwa Kristus telah bangkit, berita itu tidak mempengaruhi mereka. Mereka tenggelam dalam kesedihan dan kebimbangannya, sampai-sampai berita kebangkitan yang seharusnya menjadi berita besar itu tidak mengusik mereka, sehingga kebangkitan Kristus itu tidak berdampak apa-apa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menanggapi berita kebangkitan Kristus itu dengan cara yang sama seperti era para murid Tuhan Yesus? Kalau kita menganggap berita kebangkitan itu bukan berita yang besar atau berita utama dalam kehidupan kita, maka kebangkitan Kristus tidak akan berdampak bagi kita, dan hidup kita akan sama seperti era sebelum Kristus bangkit. Hidup di era sebelum Kristus bangkit adalah hidup yang digambarkan oleh murid-murid Yesus, di mana sejak kematian Yesus, mereka menanggung beban yang sangat berat, mengalami keputusasaan, dan hilang harapan. Kecenderungan kita yang masih berada di dalam dunia yang penuh beban dan kesusahan ini tidak jauh berbeda dengan murid-murid Yesus pada saat itu. Lalu sudut pandang yang bagaimanakah yang harus kita miliki dalam menanggapi kebangkitan Kristus agar hal itu membawa dampak dalam kehidupan kita? Saudara, kebangkitan Kristus menyelesaikan semua masalah manusia. Masalah terbesar dalam kehidupan manusia adalah dosa. Masalah ini berdampak mendatangkan maut bagi manusia. Masalah di luar dosa adalah masalah yang bisa dikategorikan memiliki intensitas yang rendah dalam mempengaruhi masa depan manusia. Kalau masalah terbesar saja bisa diselesaikan lewat kebangkitan Yesus, apalagi masalah yang kadarnya tidak seberat dosa. Tetapi ada kecenderungan tatkala kita diperhadapkan dengan masalah kehidupan, kita lupa bahwa sebenarnya masalah yang ada di hadapan kita sudah diselesaikan bersamaan dengan kebangkitan Yesus. Tetapi karena kita melupakan berita besar kebangkitan Kristus, kita tidak mengambil kemenangan itu. Kita menjadi manusia yang terluka, dendam, pesimis, dan tertati-tati dengan beban kita, seperti era sebelum Kristus bangkit. Dalam Markus pasal 16 ayat yang ketiga berkata, mereka berkata seorang dengan yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Saudara, kita sangat ketakutan dan khawatir dengan masalah-masalah kehidupan kita, seperti yang dihadapi oleh murid Yesus yang pergi ke kubur itu. Siapa yang akan menggulingkan batu besar ini? Saudara, kebangkitan Kristus merupakan penyelesaian dosa dan semua masalah manusia. Tetapi masalahnya adalah, sudahkah kita menggenggam erat makna kebangkitan Kristus itu dalam hidup kita? Kalau sudah, beban seberat apapun tidak akan mengaburkan pandangan kita terhadap sesuatu yang sangat besar yang Tuhan telah lakukan bagi kita, yaitu kebangkitannya. Kita tidak akan menghindari masalah, tetapi masalah akan kita hadapi dari dekat dengan kacamata iman, bahwa kemenangan itu sudah ada dalam genggaman kita, dan kita tidak akan meragukan kuasa Tuhan atas masalah-masalah kita. Dalam Markus pasal 16 ayat yang keempat berkata, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Ternyata apa yang kita khawatirkan itu masalah kita, sebenarnya Tuhan sudah gulingkan lewat kebangkitannya. Saudara, kebangkitan Kristus memberikan harapan dalam kehidupan orang percaya. Dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 berkata, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat,
inilah tempat mereka membaringkan dia. Saudara, jika ada kebangkitan berarti ada kehidupan. Kalau ada kehidupan, otomatis ada harapan. Orang yang benar-benar memiliki kebangkitan Kristus atau orang yang menarik kebangkitan Kristus dalam hidupnya akan menjalani hidup dengan bergairah dan antusias, tidak mengeluh dengan masalah, selalu optimis bahwa kemenangan akan diraih. Hidup merupakan anugerah terbesar dan tak ada bandingnya. Harus dibayar mahal dengan kematian hina di Golgota, di mana Yesus diposisikan sebagai orang terhina karena dosa manusia yang harus ditanggungnya. Harapan akan hidup kekal termasuk menang atas masalah kehidupan terpampang di hadapan kita. Orang yang betul-betul memaknai kebangkitan Kristus sebagai kebangkitan dirinya akan menghadapi hidup ini dengan gagah berani. Tidak akan takut dengan pencobaan seberat apapun. Tidak ada luka, tidak akan ada dendam. Karena Yesus telah bangkit dengan membawa hidup dan harapan untuk hari esok kita. Saudara, kebangkitan Kristus berimplikasi kepada satu tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 berkata, "Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Saudara, kata pergi adalah kata kerja aktif yang menunjukkan suatu tindakan. Kata ini mengandung makna sebuah perintah yang harus dilakukan dan harus dipertanggungjawabkan. Tujuan Tuhan datang ke dunia ini untuk memerdekakan manusia dari dosa. Tuhan tidak menghendaki hanya beberapa atau sebagian dari manusia di dunia selamat, tetapi keselamatan yang disediakannya berlaku untuk semua orang yang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Untuk tujuan ini, Tuhan memerintahkan orang percaya yang telah memiliki kebangkitannya untuk memberitakan kabar baik mengenai keselamatan ini, yaitu Injil Kristus, kepada orang-orang yang belum percaya. Ini suatu tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita tidak perlu berdalih bahwa kita tidak cakap untuk berkata-kata atau tidak punya kemampuan untuk menginjil. Tetapi asal kita mau taat dan setia terhadap tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita, maka Tuhanlah yang akan mendahului langkah kita. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak pergi memberitakan Injil. Bukankah Dia yang berkata, "Pergilah, Dia akan mendahului kamu ke Galilea." Oleh karena itu, saudara, jika ingin kebangkitan Kristus yang menjadi milik Anda dan berpengaruh dalam hidup Anda, miliki pandangan bahwa kebangkitan Kristus menyelesaikan semua masalah dalam kehidupan Anda, termasuk masalah terbesar yakni dosa. Kebangkitan Kristus juga menyediakan harapan dalam hidup Anda. Tetapi kebangkitan Kristus juga memberikan satu tanggung jawab kepada Anda untuk memberitakan Injil, sebab Dia hidup, ada hari esok. Selamat Paskah.